Kristus, bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita awali dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kami sehari demi sehari. Hari ini kami mau merendahkan diri kami mau menundukkan hati kami di bawah pimpinan Tuhan. Kiranya firman-Mu akan menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 dan ayat yang kelima berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Murid Kristus, tahukah kamu buah apa ini? Ya, anggur. Dalam Perjanjian Lama, anggur merupakan bahan utama bagi kehidupan umat Israel sehari-hari. Anggur dapat digunakan sebagai obat, misalnya membersihkan luka. Anggur juga sebagai bahan untuk menguatkan tubuh dan menghangatkan badan. Dalam keseharian, anggur menjadi minuman yang wajib. Apabila kamu hadir dalam sebuah pesta perkawinan, anggur harus tersedia bagi si penyelenggara pesta. Dalam ibadah, anggur dapat dipersembahkan sebagai korban curahan yang menyenangkan hati Allah. Anggur berasal dari pohon anggur yang banyak terdapat di wilayah Israel. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Yesus adalah pokok anggur yang tempat ranting-ranting anggur itu melekat padanya. Ranting-rantingnya adalah engkau dan saya, orang-orang percaya. Seperti pokok anggur yang mengalirkan dan memberikan hidup pada ranting-ranting, demikianlah Tuhan Yesus mengalirkan dan memberi hidup kepada orang percaya. Ranting tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pokok anggur. Ranting harus menempel, yaitu tinggal dan menetap pada pokok anggur. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak menempel pada pokok anggur. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Sebagai ranting, kita memerlukan Tuhan Yesus. Sebagai murid Kristus, seharusnya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia, Sang pokok anggur yang benar. Hal itu dimulai ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ketika kita hidup terpisah, jauh dari Tuhan, kita tidak bisa hidup dan menghasilkan buah. Yesus adalah sumber kehidupan yang memampukan kita untuk menghasilkan buah. Buah apakah yang seharusnya dihasilkan oleh orang-orang percaya? Memiliki karakter Kristus seperti kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan sebagainya. Sikap dan perbuatan yang berkenan di hati Tuhan dapat dinikmati oleh orang-orang lain karena kehidupan kita dapat menjadi berkat. Murid Kristus, mari kita terus hidup dekat dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Dia dan hidupmu akan berbuah lebat. Murid Kristus, apakah kamu rindu memiliki kehidupan yang terus melekat kepada pokok anggur yang benar? Bagaimana kamu bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, Sang pokok anggur yang benar itu? Tuhan menolongmu dan Tuhan menolongku untuk boleh terus melekat
kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami ranting yang tidak berguna ketika kami terpisah dari Engkau. Tolonglah kami agar kami boleh terus melekat kepada pokok anggur itu. Kami boleh hidup dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati orang-orang yang menyaksikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.